Oleh Romney, susul Marcelino tiba di Bali. Nyanyian Ole kembali teringat. Telak klub Liga 1, Jordi Amat bikin kejutan gabung klub Spanyol. AFF ubah jadwal demi untungkan timnas Indonesia. Bantu timnas Indonesia, Jepang turunkan skuad Olimpiade. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFF ubah jadwal demi untungkan timnas Indonesia. Ada kabar cukup menarik dari Federasi Sepak Bola ASEAN menyoal kompetisi ASEAN Cup yang akan digelar akhir tahun nanti. Namun, Komite AFF telah mengusulkan perubahan jadwal itu menjadi pertengahan tahun dimulai pada edisi 2026. Lantas, apabila jadwal ASEAN Cup dipindah ke pertengahan tahun, apakah hal itu akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia? Jika kalian penasaran, mari kita ulas bersama. Seperti mana diketahui, ASEAN Cup yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Tiger dan kemudian Piala AFF diadakan pada bulan Agustus atau September tahun 1996 dan 1998. Sejak tahun 2000, turnamen ini diadakan antara bulan November dan Januari tahun berikutnya. Sementara pada pagelaran kali ini diperkirakan waktu penyelenggara dimulai dari 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Acara ini akan berlangsung setelah gelaran Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Usulan itu disampaikan dalam rapat Komite Kompetisi AFF di Thailand kemarin. Adapun Ketua Komite Kompetisi itu adalah Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Quoc Tuan. Periode kompetisi baru adalah ketika kompetisi domestik di banyak negara anggota belum berlangsung. Tulis laporan vnexpress.net. AFF berharap turnamen domestik tidak perlu ditunda 1 hingga 2 bulan di tengah musim seperti sebelumnya. Selain itu, tim peserta diharapkan bakal memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan atau pemain andalan yang lebih baik selama jeda pertengahan tahun. Seperti pada ASEAN Cup 2024, Indonesia tidak bisa memanggil pemain keturunan yang berkarir di Eropa, sehingga mereka hanya mengirimkan tim U21 untuk berpartisipasi. Mengingat kompetisi ASEAN Cup bukan termasuk agenda FIFA Matchday, maka tim nasional akan tetap harus bernegosiasi dengan klub untuk mendapatkan pemain. Bantu timnas Indonesia, Jepang turunkan skuad Olimpiade. Timnas Jepang sejatinya saat ini hanya tinggal layah-layah saja di puncak tangga klasemen grup C. Poin yang akan sulit dikejar oleh rival-rivalnya membuat skuad Samurai Biru cuma bakal menurunkan pemain jebolan Olimpiade 2024. Apakah ini motif timnas Jepang membantu timnas Indonesia? Kabar itu bukan kabar burung semata. Pasalnya, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu pun sudah menyatakan bakal mengerahkan pemain jebolan Olimpiade 2024 Paris untuk melawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Niat Moriyasu menurunkan pemain muda untuk membuka kesempatan bagi penggawa junior guna berkembang. Jepang bakal melakukan rombak besar-besaran lawan timnas Indonesia. Moriyasu dikabarkan bakal mencoret 10 pemain Jepang senior untuk memberi peluang kepada 8 nama yang tampil di Olimpiade 2024. Saya ingin menampilkan pemain yang bisa jadi kekuatan kami di masa depan dan merasa tertantang untuk mengembangkan taktik di tim, ujar Moriyasu. Beberapa nama jebolan Olimpiade 2024 yang bakal diorbitkan adalah pemain klub kasta kedua Liga Inggris Bristol City, Yu Hirakawa. Kemudian ada pula Shinsuke Mito yang sedang membela klub Liga Belanda Sparta Rotterdam. Bukan tanpa alasan Jepang bakal memanggil pemain muda lawan timnas Indonesia. Sebab tim Samurai Biru sudah memastikan tiket Piala Dunia 2026 karena dominan di grup C. Jadi makin menarik nih pertandingan dua negara yang bakal jadi penutup di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tolak klub Liga 1, Jordi Amat bikin kejutan gabung klub Spanyol. Masa depan pemain timnas Indonesia Jordi Amat tengah jadi sorotan usai kontraknya di Johor Darul Takzim yang berakhir di bulan Mei ini tidak diperpanjang.
Sempat muncul isu Jordi Amat akan berkarir di Liga 1 musim depan dan sejumlah klub pun dikaitkan dengannya. Namun, bak memberikan kejutan, Jordi ternyata melabuhkan hatinya ke klub lain. Sebelumnya, Jordi Amat saat ini tengah bergabung dengan skuad Garuda yang segera menjalani pemusatan latihan di Bali. Seiring itu, muncul kabar yang menyebut bahwa pemain berusia 33 tahun itu tidak akan melanjutkan karir di Indonesia. Lantas, apakah Amat akan pensiun? Ternyata tidak, ex-pemain Swansea City itu disebut akan kembali ke Spanyol. Cukup mengejutkan, bukan? Isu tersebut bukan isapan jempol belaka karena sudah merebak luas di Malaysia. Penyebabnya pernyataan yang dilontarkan pegolf nasional negeri jiran, Jafran Abdullah, soal rencana Jordi Amat. Menurut Jafran, Jordi Amat akan kembali ke Spanyol usai kontraknya dengan JDT berakhir. Hal itu disampaikan Jafran lewat tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Selamat jalan Jordi Amat, senang rasanya memiliki teman seperti Anda dan juga murid yang setia. Saya mendoakan yang terbaik bagi Anda saat kembali ke Spanyol untuk babak selanjutnya dalam karir Anda. Tulis Jafran Abdullah. Spanyol memang bukan tempat yang asing bagi Jordi Amat, meski kini menyandang status kewarganegaraan Indonesia. Amat memulai karirnya bersama Espanyol, kemudian bermain untuk Rayo Vallecano dan Real Betis. Lantas, apakah Jordi Amat akan kembali memperkuat salah satu klub tersebut? Hal itu masih misteri. Mengingat saat ini, fokus Amat untuk timnas Indonesia jelang melakoni 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh Romni, susul Marcelino tiba di Bali, nyanyian Oleh kembali teringat. Melihat Marcelino, Ivar Jenner, dan Asnawi yang tengah asik menikmati liburan sebelum melakukan pemusatan latihan 25 Mei mendatang, membuat pemain timnas Indonesia Oleh Romni tak sabar ingin segera terbang ke Indonesia dan bergabung dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Perlu diketahui sebelumnya, pelatih kepala Patrick Kluivert beserta para asistennya sudah tiba sejak pekan lalu dan bahkan memantau beberapa laga di Liga 1. Sang juru taktik asal Belanda memanggil total 32 pemain untuk melaksanakan pemusatan latihan termasuk Oleh Romni di antaranya. Sang striker Oxford United diharapkan untuk memainkan peranan penting lagi setelah menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret lalu. Bahkan, nyanyian Oleh menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat itu. Kontribusinya dari Romni mendapatkan apresiasi positif dari puluhan ribu supporter yang hadir di stadion saat itu. Sementara di sisi lain, Romni sudah berangkat ke Indonesia sebagaimana unggahannya di Instagram Story eksklusifnya dini hari tadi. Sang striker berusia 24 tahun itu mengunggah foto sedang berada di pesawat dengan menyertakan emoji bendera Indonesia pertanda akan terbang ke Bali. Tentunya menarik menanti kedatangan pemain yang juga membela Oxford United itu untuk tiba di Bali dengan selamat. Mari kita terus doakan demi kesuksesan skuad Garuda meraih poin penuh dan mampu melenggang di kompetisi paling bergengsi di dunia itu.